Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Rizky Fadilah. Oke, di sini kita akan melanjutkan tentang playlist Figma Fundamental. Nah, di sini kita masuk ke video yang ketiga, yaitu layer dan grouping ya teman-teman. Oke, sebelum kita buka Figmanya, alangkah baiknya kita harus tahu dulu apa aja yang akan kita bahas nanti ya. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang apa itu layer dan contohnya. Lalu yang kedua, kita akan belajar tentang grouping dan juga contohnya ya. Sama yang terakhir, kita akan belajar tentang lock dan hide sebuah layer. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung saja membuat new design di sini. Teman-teman jangan lupa buka Figmanya ya di figma.com dan jangan lupa login pakai email yang udah kedaftar kemarin. Di sini kita langsung buat desain barunya aja ya. Kita tunggu sebentar. Oke, jangan lupa ya, kita kasih nama. Di sini kita namain layer dan grouping. Oke, sip. Jadi setelah itu kita akan bahas layer dulu ya, yang ada di sini ya, teman-teman. Jadi apa sih layer itu? Nah, layer itu adalah urutan ya, teman-teman. Urutan untuk menentukan sebuah menentukan sebuah objek, urutan-urutannya itu seperti apa aja. Nah, ini akan saya kasih contoh seperti ini. Ini coba kita ubah warnanya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang paling atas adalah yang merah. Bisa di di bagian layar itu kita bisa lihat namanya rectangle 2. Dia otomatis ya, ini yang pertama. Karena rectangle yang pertama kali kita buat itu dia langsung otomatis rectangle 1. Lalu karena yang kedua, maka di sini rectangle 2. Nah, seperti itu. Nah, terus gimana sih cara kita untuk memanfaatkan menu layer ini untuk mengubah posisi sebuah objek ya, ataupun lebih dari satu. Nah, jadi di sini ada layer rectangle 1, ada rectangle 2. Rectangle 2 ini posisinya ada di atas ya. Lalu rectangle 1 ini posisinya ada di bawah. Nah, seperti ini kira-kira gambarannya ya. Nah, kalau misalkan si rectangle 1 yang ini mau kita ubah di atasnya rectangle 2, jadi caranya kita tinggal tarik aja nih si rectangle 1 ini ke atas rectangle 2. Caranya kita klik kiri dulu, baru kita tarik ke atas kayak gini. Nih ada garis bantu ya. Habis itu kita lepas. Nah, dia langsung pindah ke layar yang ada di atasnya. Masih kurang paham? Kita coba yang kita kasih banyak layer ya. Kita kasih warnanya di sini agak hijau dikit ya. Hijau stabilo. Terus tambahin lagi. Nah, warnanya kita ubah jadi biru lah, agak kebiruan dikit. Ungu ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi kayak gini ya. Misalkan nih di sini kita mau ngubah-ubah tampilannya di yang paling, misalkan rectangle 2 ini kita taruh paling atas. Caranya tinggal ini aja, kita klik, tahan, tarik ke atas kayak gini ya. Nah, begitupun kalau yang lain mau kita taruh paling bawah pun juga bisa. Tuh, sama aja, tinggal tarik ke atas sama yang bawah. Nah, itu yang disebut dengan layer ya teman-teman. Pemanfaatan si layer ini. Nah, lalu kalau misalkan grouping itu kayak gimana? Nah, grouping itu misalkan ini nih, kita mau memisahkan antara yang ungu sama yang merah ini dengan abu-abu sama yang hijau stabilo ini. Kita biar kalau misalkan kita tarik kayak gini, misalkan nih ya, ini klik kiri, kita tarik kayak gini, dia yang ketarik dua-duanya. Caranya gimana? Kita grouping ya teman-teman. Ini kita group. Nah, kita select aja nih, dia langsung otomatis ke select rectangle 1 dan 3 ya. Kita klik kanan. Nah, di sini ada yang namanya group selection. Kita klik aja. Nah, dia langsung jadi satu grup ya. Jadi kalau misalkan
yang nggak di grouping kan kayak gini nih ya. Kita tarik sembarang, kita misalkan ini yang warnanya merah atau rectangle 2 ya. Kita tarik satu, dia ya cuman satu ini aja karena dia sendiri, nggak grup ya. Tapi kalau yang ini kita tarik salah satu aja, dia langsung ketarik dua-duanya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini ada yang namanya grup 1 ya. Nih. Terdiri dari rectangle 1 dan rectangle 3. Kayak gitu ya kira-kira untuk pemanfaatan grouping. Kayaknya perlu kita kasih contoh yang lebih bagus ya biar teman-teman jauh lebih paham. Kita langsung coba pakai studi kasus. Misalkan ini kita mau buat desain tentang misalkan kita pakai frame iPhone 16 aja ya. Terus jangan lupa kita pakai metode yang kemarin. Kita pakai gridnya ini karena di handphone kita pakai kolomnya yang 4 aja. Terus untuk getternya kita pakai berapa ya, 20, 10, 15, 10 aja. Oke, terus untuk marginnya kita baru pakai 20 ya teman-teman. Nah kayak gini kira-kira. Lalu abis itu kita buat objek-objeknya ya. Ini misalkan untuk searching. Kita taruh sini, jangan lupa kita kasih radiusnya 5 misal. Oke. Kalau ketinggian 49 ketinggian kita tinggal turunin aja ya, jadi 40 kayak gini. Atau bisa juga pakai yang ini ya, 40 atau 30. 30 terlalu kecil, jadi kita pakai 40 ya. Kayak gini. Lalu setelah itu ini kita kasih efek ya. Efek drop shadow ya. Drop shadow di sini kita pakai posisinya 1,4, terus blurnya kita buat 10. Terus ininya kita buat 10% aja. Nah, kayak gini kira-kira. Oh ya, jangan lupa ini warnanya kita ubah jadi putih ya, teman-teman. Masih ingat yang kemarin kalau FF 2 kali atau 3 kali itu dia otomatis langsung berubah menjadi putih. Nah, F-nya langsung otomatis menjadi 6 kali kayak gini. Nah, kalau misalkan ininya kita hilangin gridnya ataupun kita hide, nah kayak gini caranya. Ini dia kira-kira tampilannya seperti ini. Kok kurang kelihatan bang? Oke, kalau kurang kelihatan kita kasih stroke aja. Nah, tapi kok terlalu tebel? Padahal di sini udah ketebalannya 1. Nah, untuk ngakalinya kita pakai menurunkan saturasi warnanya. Jadi warna hitamnya itu kita turunin biar kayak lebih abu-abu. Nah, ini kode warna 4141. Nah, kira-kira kayak gini. Beda kan kalau sama yang tadi, misalnya kita Ctrl Z ya. Belum. Ctrl Z tuh dia berubah. Kayak gini ya. Antara 4141 sama 00 itu jauh berbeda ya. Kita pakai 41 lagi aja. Nah, dia otomatis langsung jadi 414141 kayak gitu ya. Lalu setelah itu enggak lah, kayaknya kurang abu-abu ya teman-teman. Masih terlalu terang, kita pakai 69 kayak gini. Oke, lalu ceritanya di sini kita mau buat sebuah menu ya. Oh ya, jangan lupa di ini dulu kita lihatin gridnya biar kita bisa lebih mudah dalam membaginya ya teman-teman. Kita pakai di sini. Nah, kayak gini. Ini kita pakai 8 aja. Kayak gini. Lalu kita duplikat ya. Duplikatnya kita bisa copy paste ataupun bisa Ctrl D atau duplikat ya. Ctrl D.
Atau kalau misalkan teman-teman pakai Mac OS itu berarti Command D ya. Nah, dia langsung jadi rectangle 3. Ini dia numpuk ya teman-teman. Dengan ukuran yang sama, dengan posisi yang sama. Nah, yang satunya kita kecilin aja. Kecilinnya kita buat ukuran yang sama. Ini tingginya 147. 147. Sorry. Ini masih aktif. Ini lebar. Sorry. 171. Height itu tinggi, width itu lebar, gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang rectangle 2 ini saya rasa kurang ke bawah dikit. Terus ini kita kasih warna yang beda lah biar kelihatan ya. Misalkan, nah kayak gini kan kelihatan ya. Terus ini ceritanya ada gambar. Terus di sini kalau misalkan teman-teman pernah buka Tokopedia ataupun Shopee, itu pasti tampilannya kayak gini ya kurang lebih ya teman-teman. Dia ada gambar, terus nanti di sini ada tulisan. Kita buat tulisan aja. Di sini kita pakai ini. Kita tulisin misalkan nama barang. Di sini kita pakai ini aja ya. Tulisan dummy istilahnya. Bukan dummy sih, kayak lorem ipsum kayak gitulah. Jadi kita tandain aja kalau di sini adalah tempat untuk naruh nama barang. Tempat untuk naruh nama barang ya. Di sini kita pakai ukurannya 14 karena di sini judul ya, judul nama barang. Terus di sini kita pakai yang semi bold, medium, semi bold. Medium aja. Kita pakai medium di sini. Nama barang, terus habis itu ceritanya di sini ada harganya ya teman-teman. Kita tinggal duplicate aja dengan cara tekan Alt pada keyboard ataupun option kalau misalkan teman-teman pakai Mac OS ya. Kayak gini. Nah, kita jaraknya 8 aja. Ini kita kasih RP misalkan 13.000. Nah, misalkan kayak gini ya teman-teman. Oh iya, kalau untuk harga kita buat warnanya yang beda ya teman-teman. Oh iya, satu catatan lagi, kalau misalkan teman-teman mau pakai warna hitam itu jangan pakai yang 00. Kita harus turunin saturasi warnanya kayak gini ya, misalkan 19 atau lebih turun lagi 23. Nah kayak gini. Kenapa? Biar jadinya itu lebih enak dilihat gitu ya. Misalkan di sini warnanya jangan pakai abu-abu lah. Kita pakai stroke aja. Terus di sini kita pakai putih ya. Putih. Stroke-nya juga jangan yang ini. Nah stroke-nya AB aja. Nah kayak gini. Nah lanjut ke penjelasan tadi ya. Warnanya jangan pakai 00. Misalkan ini kita pakai 00 nih. Tuh, dia kayak kelihatan beda banget gitu ya. Untuk perpaduan warnanya itu kurang enak dilihat. Jadi kita pakai yang ini tadi aja. Ini tadi pakai apa sih? Ini ya. 1E atau bisa lebih turun lagi pakai 3C kayak gini ya teman-teman. Terus kalau untuk harga, karena harga itu kita usahakan biar nanti harus biar lebih terfokus, mata pengguna itu harus lebih terfokus, kita rubah warnanya ya. Misalkan kita sepakat pakai primary, warna primary biru kayak gini ya. Kita kasih warna biru. Terus warna primary-nya ya, misalkan aja ini. Terus habis itu kita ganti style ini, tipografinya. Ini kita pakai yang lebih tebal ya. Misalkan kita pakai bold. Nah, jadi nama barang itu kalau kayak gini namanya teknik biar biar mata pengguna itu lebih fokus ke harganya dulu baru ngelihat nama barangnya. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa kita hidupin gridnya.
Lalu ini nanti ini kan misalkan gambar ya. Terus ini kita naikin ke atas sekitar segini mungkin. Terus kita pindahin ya teman-teman. Bukan pindahin ya, kita duplikat dengan cara klik Alt kayak tadi. Kayak gini, kita sesuaiin aja. Udah, ini nama barang. Ini 13.000 nya kita ganti yang ini 32.000 misalkan. Harganya 32.000 ininya. Nah. Oh ya, jangan lupa teman-teman ya. Ini kita grup ya. Kita grup, kenapa? Biar memudahkan kita kalau misalkan teman-teman pengen ngegeser-geser tuh, biar nggak kayak gini ini ya. Kita grup dulu dengan cara di select semua yang mau kita grup, terus kita klik kanan, kita group selection, ataupun bisa juga kita select semuanya kayak gini, terus klik Ctrl G. Ctrl G ya, nih bisa kita lihat di sini di group section itu kita pakai Command G. Kalau misalkan teman-teman pakai Windows itu Ctrl G, gitu. Ctrl G aja. Sorry. Kita Ctrl G posisi kayak gini. Nah, dia langsung jadi grup 1 dan juga grup 2 kayak gini. Oh ya, di sini ceritanya kita mau kasih icon search sama ada tulisan cari di sini gitu ya. Misalkan kita di sini make contohnya ellipse aja, karena kalau untuk nyari icon itu ya memakan waktu yang cukup lumayan ya. Jadi kita ibaratkan ini, kita sepakati aja, ini kita ibaratkan sebuah icon search. Lalu di sini kita kasih tulisan cari di sini. Oke. Habis itu kita Ctrl A. Terus kita ubah ketebalannya. Kita cari yang tipis aja ya teman-teman. Extra thin ataupun light. Extra thin aja. Sini kita pakai extra thin, terus warnanya kita pakai 1E atau bisa juga pakai 3C biar sama yang ini. Kayak gini ya. Terus kita sesuaiin aja. Nah, kayak gini. Terus ukurannya itu kita ubah jadi 12. Nah, kayak gini. Cari di sini. Nah, terus ini biar apa ya? Biar enggak, kalau misalkan kepindah juga bisa ke select semua. Jangan lupa teman-teman pakai grup ya. Caranya sama kayak yang tadi, kita grup nih. Dia langsung milih semuanya, nggak perlu kita pilih satu-satu kayak gini. Kalau kita pilih di objeknya langsung, kita kayak giniin terus Ctrl G. Nah, dia langsung jadi grup 3 secara otomatis. Walaupun dia tadi yang satunya ada di paling bawah ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini udah jadi satu grup. Nah, kita tinggal sesuaiin aja mau kita apain ya. Misalkan cari di sini, terus ininya kayak gini. Nah, terus di sini kita juga bisa pakai multiple group ya teman-teman. Jadi multiple group itu adalah grup di dalam grup. Jadi isi dari grup ini, misalkan ini ya, 2 ini, kanan sama yang kiri kita grup lagi. Nah, ini namanya multiple group karena di dalam grup ini isinya grup juga. Kayak gitu ya teman-teman. Lalu misalkan kita mau tambahin lagi tuh di sini. Misalkan kayak gini, terus kita grup lagi ya teman-teman. Kita grup jangan. Kita tambahin lagi dulu aja. Kayak gini. Oke, sip, udah lurus. Habis itu kita grup lagi ininya. Nah, jadi multiple group lagi ya teman-teman, kayak gini. Tapi dia masih bisa geser-geser tuh. Kalau misalkan teman-teman nggak sengaja
ketarik kan dia bisa acak-acakan kayak gini. Nah, biar dia bisa berhenti posisinya tetap di situ aja, caranya gimana? Caranya kita pakai lock dan hide layer. Kalau misalkan lock itu caranya gini ya, kita kunci si layernya ini. Caranya gimana? Caranya adalah kita klik layar yang pengen kita kunci kayak gini. Habis itu kita klik di bagian ini nih. Ini ada gambar gembok ya. Kita klik aja. Nah, dia langsung ngunci ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nge-select apapun itu nggak bakal bisa ketarik. Nah, dia ada tandanya tuh, dia dikunci. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nge-select nih, misalkan di sini ada objek apa ya contohnya? Oh, misalkan di sini ada menu. Teman-teman di sini buat menu ya. Di sini ada menu. Terus di dalamnya juga masih ada menu lagi. Ini ibaratin sebuah menu ya, teman-teman. Kayak gini, terus kita kasih stroke mungkin. Kita kasih ininya 5. Kayak gini. Terus di sini misalkan ada beberapa menu ya, teman-teman. Kayak gini, terus kita duplikat. Sorry. Salah. Kita duplikat. Nah, udah, ini udah banyak ya. Nah, kalau kita mau nge-select ini yang apa ya? Yang ada di dalam menu-menunya, biar si background menu ini nggak ikutan ke select. Caranya ya kita kunci aja di bagian backgroundnya ini. Caranya kita klik, terus di sini ada gambar gembok, kita klik aja, dia langsung ke kunci. Nah, kalau misalkan kita mau nge-select yang ada di sini, dia yang backgroundnya ini nggak bakalan ikutan ke select. Kenapa? Karena dia posisinya dikunci, nggak akan bisa kita apa-apain gitu ya. Nah, kelebihannya itu. Terus misalkan di sini jaraknya kita buat 40 ya mungkin. Oke, jarak 40. Terus kita taruh tengah. Nah, kayak gini. Nah, dia walaupun kita kayak gini kita select terkena bagian ini bagian menu yang ada gambarnya sama background menu ini, dia nggak bakalan ikutan ke select walaupun kita tarik dari sini ya. Nah, karena yang bisa di select yang yang group 7 ini sama rectangle 6 ini, dia nggak ikutan ke select karena posisinya lagi kita kunci ya teman-teman. Jadi ya kelebihannya itu sih kalau dikunci. Misalkan bang, gimana kalau kita pengen ngelepas kuncinya ataupun kita pengen ngedit bagian situnya, ya kita tinggal klik sekali aja nih bagian sini, dia langsung hilang dari kuncian. Ya bisa kita select kayak gini ya teman-teman. Terus mau dikunci lagi, ya udah tinggal kunci aja. Nah, kayak gini. Oke. Kayaknya ini harus kita grouping ya, karena ini udah sesuai urutannya mungkin ya. Kita grouping lagi, Ctrl G kayak gini, udah jadi grup ya kan. Terus misalkan di bagian sini kita mau ngelihat nih di bawahnya, misalkan objek ini nutupin objek yang lain ya. Misalkan nutupin, mau kita ilangin. Cara ngilanginnya gimana? Dihapus bang? Wah ya jangan dihapus ya. Karena kalau dihapus di sini dia langsung hilang karena kan kita delete ya. Ini kita Ctrl Z dulu. Nah, dia kembali lagi. Cara ngilanginnya gimana? Kita tinggal pakai hide. Nah, yang tadi ya ada lock sama hide ya. Yang satu lock, yang satu hide. Kita tinggal klik aja yang di sini. Nah, dia tetap ada tapi nggak kelihatan ya.
dan hampir sama kayak di lock ya teman-teman. Hampir sama kayak di lock. Kalau di lock itu dia masih kelihatan tapi nggak bisa diapa-apain. Nah kalau misalkan di hide itu kita nggak bisa ngapa-ngapain karena ya bisa dibilang kita ilangin lah dari fase pengeditan ya teman-teman. Dan bisa apa ya, kita bisa lebih fokus sama editan yang lain nih, kayak gini nih gambarannya mungkin ya, kayak gini. Terus ini kalau misalkan udah selesai kita otak-atik yang bagian sini, yang grup 7 misalkan nih, kita mau otak-atik nih bagian yang ini nih, mau kita atasin. Loh bang, kok ke atas semua? Iya dong, karena dia masih dalam sebuah grup. Kalau mau kita pilih satu satu aja, misalkan di sini yang paling bawah ini, bagian tampilan kanan sama kiri, tapi yang paling bawah ini, caranya gimana? Kita tinggal klik aja di bagian sini, detail grupnya, terus kita pilih tuh yang paling bawah. Nih, kebetulan yang paling bawah itu layarnya paling atas ya, kita klik aja kayak gini. Nah itu bisa kita geser kayak gini ya, misalkan aja ini ya. Terus kalau udah ya kita klik sembarang aja. Nanti kalau misalkan kita mau klik, dia langsung otomatis ke klik bagian grupnya ya teman-teman. Nah kalau udah selesai pengeditan, kita mau munculin lagi nih bagian menu, kita tinggal klik aja di sini. Nah masih tetap ada tapi tidak terhapus, tapi tidak terlihat gitu. Jadi kayaknya menurut saya kayak gitu dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa teman-teman buat coba-coba sebuah desain. Teman-teman bisa langsung ngambil sebuah desain aplikasi yang udah jadi terus diikutin, ataupun bisa teman-teman mencarinya di internet ya. Tinggal diikutin untuk latihan gitu aja. Sekian video kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.